Halo semuanya, saya Rewi Haganta dari mahasiswa Universitas Palangkaraya angkatan 2021 dengan NIM 213020212118. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memuat yang pertama, isi dan materi pelajaran. Yang kedua, rencana pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar. Kurikulum di Indonesia sudah ada pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang sedang berlangsung sekarang adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perbedaannya pada pendekatan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Yang pertama, kurikulum 1947, di mana kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947, di mana masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Ciri utama dari kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Silabus mata pelajarannya lebih jelas. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat. Ciri dari kurikulum 1952 ini adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Sedangkan mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Yang keempat, kurikulum tahun 1968. Ciri kurikulum 1968 dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan, dan kecakapan. Bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, moral, dan keyakinan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kelima, kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Dipengaruhi psikologis tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan. Kelemahan dari kurikulum ini adalah digantinya buku-buku sebagai acuan sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya.
Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Yang keenam, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kurikulum 1984 ini dilaksanakan secara bertahap dari kelas rendah, berturut tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia, di mana kurikulum ini memiliki kekurangan. Yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2000 atau KBK. KBK menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Unsur pokok program KBK yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, pengembangan sistem pembelajaran. Ciri utama dari KBK yaitu 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang keempat, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunannya dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya, pada kurikulum KTSP, sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Yang ke-10, kurikulum 2013. Pemikiran dikembangkannya kurikulum 2013 atas dasar taksonomi yang diterima secara luas, kajian KBK 2004 dan KTSP 2006, dan tantangan abad ke-21, serta penyiapan generasi 2045. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti, berbasis saintifik dan merupakan pendidikan berkarakter.
Selanjutnya, lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi yang berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pembelajaran berpusat kepada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Kelemahannya adalah penilaian dianggap terlalu rumit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih.